الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والأذكار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa dapat beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang saleh Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Mu'minin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita masih bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai kepada bab yang keempat, ya, fi adab muallimil Quran wa muta'allimihi, yaitu tentang adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran
dan yang belajar Al-Quran. Namun pada pertemuan yang telah lalu pembahasan kita belum sempat tuntas, ya. Maka kita lanjutkan kembali, ya, kita lanjutkan. Wa bisanadil muttasil ilal musannif qala al musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin ila an qala wa rawaina 'anil ustadz Abil Qasim al-Qushairi rahimahullahu taala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Telah meriwayatkan kepada kami, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, anil ustaz, dari Ustaz Abil Qasim al-Qushairi, seorang ulama besar yang mana jalur sanad daripada Imam An-Nawawi itu sendiri, ya, juga melalui Imam Abil Qasim al-Qushairi rahimahullahu taala. Imam Nawawi berkata dari Ustaz Abil Qasim al-Qushairi rahimahullahu taala, qala, beliau berkata, al-ikhlasu, ikhlas itu adalah ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah mengkhususkan al-haq, yaitu mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itu sebagai tujuan kita di dalam ibadah itu. Apa ikhlas itu? Mengkhususkan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita itu, yang mana itu adalah sebagai tujuan kita di dalam ibadah. Nah, itu ikhlas menurut Al-Imam Abil Qasim al-Qushairi, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala. Dan tujuan kita beribadah itu adalah semata-mata menghendaki dengan ibadah yang kita lakukan itu sebagai taqarrub. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dan tujuan di dalam beribadah, ya, di dalam ketaatan itu tak ada lain, ya, duna syai'in akhar, ya, tanpa adanya tujuan-tujuan yang lain. Jadi semata-matalah kita ifradul haq, ya, semata-mata mengkhususkan Allah itu, ya, di dalam ibadah kita itu karenanya semata, ya. Jadi tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'indan nasi aw mahabbati madhi minal khalqi. Tanpa adanya tujuan-tujuan yang lain yang berupa pencitraan diri kepada makhluk. Nah, itu riya, ya. Atau untuk mendapatkan pujian di dalam ibadah, di dalam ketaatan yang kita lakukan itu, ya. Atau menyukai pujian-pujian, ya, di dalam ibadah yang kita lakukan tersebut. Nah, ini yang mesti kita bersihkan di dalam ibadah, di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, au ma'nan minal ma'ani siwat taqarrubi ila Allah taala. Atau adanya tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang lain selain daripada mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang mesti kita, sekali lagi, yang mesti kita jauhi, yang mesti kita jaga di dalam hati kita, di dalam ibadah ketaatan kita, memanglah mesti semata-mata ifradul haq, ya, ifradul haq, yaitu semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Baik. Nah, ini masih berbicara mengenai ikhlas ini, ya. Nah, sampai di situ pembahasan kita kemarin. Qala, dan beliau yaitu Al-Imam Al-Qushairi mengatakan, wa yasihhu ayyuqala al-ikhlasu, dan boleh juga dikatakan tentang definisi ikhlas itu, ikhlas yaitu tasfiyatul fi'l
an mulahazatil makhluqin. Boleh juga dikatakan tentang definisi ikhlas itu yaitu tasfiyatul fi'li. Tasfiyah yaitu membersihkan perbuatan kita dari berbagai macam niat-niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala atau mencari perhatian-perhatian makhluk. Itu tasfiyah. Ini juga dikatakan definisi ikhlas. Tasfiyatul fi'li, membersihkan amal perbuatan kita itu, ya, dari segala macam bentuk, ya, puji-pujian atau mencari selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin pada pertemuan yang telah lalu sudah sempat saya bahas bahwasanya ikhlas itu ada 3 level, ya. Ini menurut Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau mengatakan ikhlas itu ada 3 level. Yang pertama, apa saya ulang ya, kemarin sudah saya bahas ini. Yang pertama yaitu a'la maratibil ikhlas. A'la maratibil ikhlas. Level atau tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu tadi ifradul haq itu. Ya, memang semata-mata yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada tujuan yang lain. Memang semata-mata lillahi taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhiril ayah. Tidak diperintahkan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ifradul haq, membersihkan hati, mengikhlaskan niat kita, mentuluskan maksud dan tujuan kita di dalam ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat ikhlas yang tertinggi itu Bapak Ibu. Tak ada maksud lain, tak ada yang diinginkannya, ya, kecuali memang semata-mata mencari keridhaan Allah, mengkhususkan Allah semata di dalam ibadahnya. Nah, ini peringkat keikhlasan yang paling tinggi, a'la maratibil ikhlas, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal juga, beramal ibadah, dia melakukan ketaatan kepada Allah, tapi dia mengharapkan jatah di akhirat. Dia mengharapkan jatah nanti di akhirat. Jatah apa itu Pak Ustaz? Ya, masuk surga, dihindarkan dari neraka, dapat menikmati kelezatan-kelezatan di dalam surga. Dia beramal ibadah, dia melakukan ketaatan kepada Allah, tapi ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan jatah di akhirat sana. Itu ikhlas juga tuh Pak Ustadz, ikhlas juga itu. Itu ikhlas juga. Tapi peringkat yang kedua. Tidak salah tuh Pak. Bapak beramal ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, tapi ada keinginan untuk masuk surga. Tidak apa-apa itu. Karena mau masuk surga ini, ya, supaya dijauhkan dari neraka ini. Boleh, tapi itu peringkat keikhlasan yang kedua. Tidak salah. Tidak salah ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal ibadah, dia melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi di dalam ibadah dan ketaatannya itu dia menginginkan jatah semasa di dunia ini. Dengan ibadah dan ketaatannya itu dia menginginkan jatah. Ada keinginan-keinginan untuk keduniaan. Apa itu? Seumpama dimudahkan rizkinya, ya, dijauhkan dari bala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu Bapak Ibu pagi isyraq duha itu apa tuh keinginannya tuh? Ya, isyraq duha pagi itu keinginannya apa? Ada keinginan-keinginan. Kalau ada keinginan-keinginan ya supaya dimudahkan rizki saya Pak Ustadz, biar berkah rizki saya, berarti ada keinginan supaya dapat jatah di dunia, ya, dimudahkan urusan saya Pak Ustadz, dimudahkan rezeki saya, dilepaskan dari segala kesulitan, ya. Jadi yang seperti ini ada keinginan-keinginan untuk keduniaannya. Ini peringkat keikhlasan yang ketiga. Tak salah, ya, betul itu, boleh. Tapi yang paling tinggi keikhlasan tadi itu yang pertama, peringkat keikhlasan yang pertama tadi. Memang semata-mata karena Allah, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala. Kemudian daripada Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala beliau berkata, al-ikhlasu, ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi fi dhahiri wal batini. Ikhlas itu, kata Syekh Hudzaifah al-Mar'ashi, ya, ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi. Istiwa ini artinya Bapak Ibu berposisi setara. Apa maksudnya berposisi setara itu? Menyamakan atau menyetarakan perbuatannya, ya, yaitu perbuatan si hamba tadi itu secara lahir dan batin. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apa yang tulus yang datang dari hati, maka itulah yang kita laksanakan. Ya. Nah, jangan lain di hati, lain pula yang dikerjakan. Itu tidak istiwa namanya. Ya. Jadi istiwa yang dimaksudkan di sini menyamakan atau menyetarakan antara zahir dan batin kita itu, antara lahir dan batin. Ya. Itu menurut Syekh Hudzaifah al-Mar'ashi. Baik. Kemudian wa an Zinnun, dan dari Zinnun, dari Syekh Zinnun rahimahullahu taala, yang Allah merahmatinya. Qala, Syekh Zinnun berkata, salasun, ada 3 min alamatil ikhlas, tanda-tanda atau alamat keikhlasan. Nah, ini kata Syekh Zinnun, ulama semua nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perkataan atau akwal yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini para ulama-ulama terkemuka semuanya. Ya. Syekh Zinnun rahimahullahu taala berkata, ada 3 salasun min alamatil ikhlas, min alamatil ikhlas, dari tanda-tanda atau alamat keikhlasan. Coba tengok Bapak Ibu, ada enggak tanda-tanda ini di dalam diri kita, di dalam amal ibadah kita? Ya. Ngaji itu gitu Bapak Ibu, langsung kita tilik ke diri kita. Jangan orang kita tengok, ya, ada tanda 3 keikhlasan. Langsung kita cek diri kita tuh. Siap-siap kita cek diri kita. Ada enggak? Jangan dicek kawan. Ada enggak ya tanda-tanda ini pada kawan dia ya? Kita ditengok ya, jangan kawan ditengok. Langsung nih ya. Apa dia? Yang pertama tanda-tanda keikhlasan itu kata Syekh Zinnun, istiwa'ul madhi wadzammi minal ammati. Wah, ini berat sedikit ya Bapak Ibu. Ya, yaitu istiwa tadi apa? Berposisi setara. Nah, kalau di sini saya terjemahkan menyamakan, ya, menyamakan antara pujian dan cacian yang datang dari orang-orang. Wah, kan borek itu Bapak Ibu. Jadi kalau dicaci sama aja dia, enggak ngaruh dia. Belajar, kalau enggak belajar enggak bisa nih Bapak Ibu. Mesti dilatih hati kita itu. Barang-barang seperti ini mesti dilatih ini. Tidak akan datang dengan sendirinya ke dalam hati kita Bapak Ibu. Doa-doa aja, ya Allah berikanlah keikhlasan. Kalau tidak dilatih tidak akan ikhlas-ikhlas. Ya Allah berikanlah hamba keikhlasan di dalam beramal ibadah ya Allah. Tapi tidak dilatih hatinya, tidak bisa. Ini mesti ditadrib. Mesti latihan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipuji orang dia slow aja. Ya, tidak berasa dia. Kata orang Malaysia tak berasa. Slow aja dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyetarakan atau menyamakan, ya, antara pujian dan cacian. Begitu pula sebaliknya, kalau dipuji slow aja. Tidak ngaruh juga. Jadi dipuji orang, dicaci orang, santai aja Bapak Ibu. Ya, sama aja. Perasaan hatinya itu tidak ada merasa tersanjung atau ketika dihina merasa terhina, itu tidak ada. Itu ikhlas tuh Bapak Ibu. Ya, itu ikhlas. Itu bersih hatinya. Ya, itu menurut Syekh Zinnun ya, alamat yang pertama, tanda-tanda keikhlasan itu. Ya. Itu berat sedikit yang pertama tuh Bapak Ibu, enggak semua orang bisa tuh. Ustadz pun belum tentu dapat lagi tuh Bapak Ibu sifat itu. Ustadz pun sekalipun ya belum tentu dapat sifat itu. Ya, justru kalau dipuji orang kita merasa naik, merasa tersanjung ya, kembang hidung kita. Ya. Itu. Kalau dihina orang, disindir orang, bahkan dinasehati orang nih ya, kita salah dikritik sama orang, salah dinasehati orang, itu merasa kita tuh. Itu tidak ikhlas berarti itu. Nanti ada dibahasnya di situ.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alamat ikhlas itu wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mal. Wah, ini berat juga nih Bapak Ibu. Berat-berat semua nih. Jadi mesti latihan nih. Ya. Membacanya mudahnya Bapak Ibu, menterjemahkannya mudah nih. Ini menghadirkannya di dalam hati. Mewujudkannya di dalam hidup kehidupan itu susah ini. Ini yang kedua, kita sama-sama belajarlah Bapak Ibu. Ya, termasuk saya yang membaca, yang menyampaikan ini. Ya, dan kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah taufik bimbing kepada kita semua untuk dimudahkan. Ya, kemudian usaha latihan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alamat ikhlas itu wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Itu. Apa itu? Melupakan atau tidak menganggap amal-amal ibadah yang sudah banyak kita lakukan di saat mengerjakan amal-amalan yang lain. Ini kadang kita malas saja sedekah lagi Bapak Ibu, karena aku dah banyak sedekah dah. Aku malas sholat sunat lagi, kenapa? Aku dah rajin sholat sunat. Masih dipandangnya amal-amalnya yang telah lalu itu, yang udah banyak dia lakukan itu. Itu belum ikhlas itu Bapak Ibu. Jadi dia menganggap nggak ada apa-apanya amal yang pernah dia kerjakan, ibadah yang udah dia laksanakan, dia tak menganggap itu Bapak Ibu, dia tak melihat itu. Kalau orang seperti ini Bapak Ibu, insya Allah semangat terus beribadah, meningkat terus ibadahnya. Kalau kita pandang juga yang sudah kita sedekahkan, ya, bangun malam tahajud yang sudah kita lakukan, kita pandang juga itu malas kita bangun tahajud lagi Bapak Ibu. Malas kita sih, merasa dah banyak amal kita. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu dia merasa aku ini masih kurang, masih banyak lagi yang belum aku lakukan. Ya, masih banyak lagi hartaku yang belum kusedekahkan. Padahal dia rajin sedekah. Aku nih masih malas tahajud. Padahal rajin dia tahajud. Itu tanda ikhlas sama ibadahnya itu Bapak Ibu. Itu alamatnya. Itu tanda ikhlas sama ibadahnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga alamat keikhlasan yang dikatakan oleh Syekh Zinnun tadi itu. Wa qatidha'u thawabil a'mal fil akhirah. Menghendaki pahala amal-amal ibadah yang dia lakukan itu untuk diberikan di akhirat saja. Ini kalau kita belajar peringkat keikhlasan tadi itu Bapak Ibu, itu termasuk peringkat yang keberapa tadi? Kedua itu. Berarti di sini Syekh Zinnun ini pertengahan dia. Tidak terlalu ambil peringkat ikhlas yang paling tinggi, tidak pula terlalu mengambil peringkat keikhlasan yang paling rendah. Pertengahan, mutawasid dia. Kita beribadah itu berharap nanti amal ibadah kita ini pahalanya maksudnya diberikan di akhirat saja. Itulah ikhlas juga. Ya. Tapi kalau kita ikut peringkat yang pertama tadi Bapak Ibu, itu memang berat itu. Ya. Ridho Allah aja. Pahala itu tidak mau dia. Pahala itu tidak mau dia, ridho Allah aja. Mau Allah kasih, tidak kasih, serah Allah. Yang penting Allah ridho katanya. Bapak Ibu. Ya. Ya Allah, kita nih kan sebagai pemula ini kalau tidak kita ingat-ingat itu keutamaan di dalam beramal ibadah itu, tidak ada semangat kita beribadah Bapak Ibu. Seperti baca Quran, ya kita ingat-ingatlah keutamaan fadilahnya. Apa dia? 1 huruf, 10 kebaikan. Ya kan? Kemudian kalau kita bersedekah dilipat gandakan, sholat berjamaah sekian derajat kebaikan. Kalau tidak diingat-ingat pun tidak semangat kita Bapak Ibu. Karena kita masih di posisi keikhlasan yang masih ada keinginan itu seperti itu. Tapi tidak salah ya. Tidak salah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ikhlas, sebenar ikhlas ini memang sulit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya terbagi kepada 3 peringkat. Sekira-kiranya adalah level keimanan, keikhlasan kita tadi di dalam 3 peringkat itu. Kalau tidak ada level keikhlasan kita di dalam 3 peringkat tadi itu, tidak ikhlas sama ibadah kita itu Bapak Ibu. Mungkin karena ingin pujian, riya, ujub, sum'ah dan seterusnya. Itu lagi tuh, ke sana perginya lagi tuh. Kalau tidak di dalam yang 3 tadi itu. Maka selagi di dalam yang 3 level tadi yang dibahas oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani itu, maka insya Allah masih aman keikhlasan kita itu. Ya, baik. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 3 tanda-tanda atau alamat keikhlasan menurut Syekh Zinnun itu. Ya, baik. Selanjutnya,
Wa an Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Imam Fudail bin Iyad, Bapak Ibu. Ini ulama-ulama besar, yang satu ini bekas preman nih Bapak Ibu, mantan preman besar nih, Fudail bin Iyad. Perampok Fudail bin Iyad. Nanti cerita tentang dia tak cukuplah waktu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Tapi akhirnya jadi ulama besar. Waqtida'u sawabil amal fil akhirah, itu tadi sudah ya. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang Allah merahmatinya, qal, Imam Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun. Imam Fudail bin Iyad mengatakan tentang keikhlasan ini Bapak Ibu, yaitu tarkul amal, adapun meninggalkan amal atau tidak jadi beramal, li ajlin nas, dikarenakan manusia, maka ini dinamakan riyaun, riya. Ini menurut Imam Fudail bin Iyad. Tak jadi beramal karena manusia, itu riya. Yang selama ini Bapak Ibu tahu riya itu kan menampak-nampakkan amal, membangga-banggakan amal kita kepada orang lain, menampak-nampakkan amal saleh. Itu riya kan, yang selama ini Bapak Ibu tahu. Menurut Imam Fudail bin Iyad, kita tinggalkan amal ibadah itu, tak jadi kita lakukan, dikarenakan orang, dikarenakan manusia. Itu riya juga itu. Riya juga itu Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu mau sedekah nih, umpama, saya buat contoh nih ya. Bapak Ibu mau sedekah nih, karena orang ramai tidak jadi sedekah. Masukkannya balik duitnya. Kenapa? Nanti dibilang orang sok-sok dermawan. Ya Bapak Ibu. Nanti dibilang orang pula, awak sok-sok dermawan ya, pemurah, ya kan? Tak jadi dia sedekah, dimasukkannya balik duitnya dalam kantong bajunya. Itu riya. Itu yang lari riya tuh. Itu riya tuh Bapak Ibu. Jadi kalau ada rasa-rasa terlintas di dalam hati seperti itu, tetap aja bersedekah. Masukkan aja duit tuh ke dalam kotak infak, ke dalam bakul itu, enggak masalah. Habis itu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik lagi duit itu Bapak Ibu, itu riya tuh. Halus Bapak Ibu, halus dia. Kata kita selamat kita tuh kan, alhamdulillah aku enggak jadi riya, udah aku masukkan balik. Itulah riya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal, tak jadi beramal dikarenakan manusia, riyaun, ialah riya. Wal amalu li ajlin nas, dan adapun jika kita beramal, melakukan ibadah li ajlin nas, dikarenakan manusia, syirkun, itu syirik. Tengok Bapak Ibu, syirik pula tuh. Ini orang ramai nih, aku sholat lah, syirik tuh. Bapak Ibu, ditundukkannya pandangannya Bapak Ibu di dalam sholat itu, dipejamkannya matanya, dikhusyuk-khusyukkannya Bapak Ibu. Kenapa orang ramai ya? Ya orang ramai nih, itu syirik ya Bapak Ibu. Syirik ya Allah. Tipi-tipi sana, sebalih dua walih ya Bapak Ibu. Ya. Wal amalu li ajlin nas, beramal dikarenakan manusia, syirkun, yaitu syirik. Tentunya syirik di sini bukan syirik yang jali, ini masih di dalam cabang syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang kecil ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal itu karena manusia pula Bapak Ibu ya. Maka di dalam setiap kali kita berniat di dalam ibadah kita, salatlah umpamanya. Itu kita sudah pastikan sendiri itu kan, lillahi ta'ala. Itu usolli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita pastikan itu ya, karena Allah. Di dalam awal doa yang kita baca setelah takbiratul ihram, doa istiftah atau doa iftitah ya, inna salati wa nusuki, kita sudah pastikan itu, sesungguhnya salatku. Kita pastikan itu, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena manusia syirik. Beramal karena manusia syirik. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ikhlasu ayyu'afikallahu taala minhuma. Kemudian selanjutnya,
Adapun ikhlas itu yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirimu dari dua hal tersebut. Nah, kalau kita terlepas dari dua perkara tadi, sudah masuk ikhlas di dalam kolbu, di dalam hati kita itu. Jadi jangan sesekali meninggalkan amal ibadah dikarenakan manusia atau beramal ibadah dikarenakan manusia. Kalau kita dilepaskan oleh Allah dari dua perkara tadi, terhindar kita dari dua perkara tadi, maka insya Allah itu sudah masuk itu keikhlasan di dalam hati kita. Nah, baik. Kemudian selanjutnya wa an Sahlinit Tustariyi rahimahullahu taala qala, dari Syekh Sahal At-Tustari rahimahullah, yang Allah merahmati beliau. Beliau berkata, qal nadhara al-akyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghaira haza. Jadi para ulama yang bijak, akyas itu yang cerdas ya, para ulama yang bijak ya, telah berkata, mereka telah meneliti atau telah mengkaji tentang definisi atau penafsiran kata-kata ikhlas itu, maka mereka tidak menemukan selain daripada definisi yang satu ini. Apa itu? Tengok nih, menurut Imam Sahlin Tustari. Apa dia? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Apa dia? Definisi keikhlasan yang sebenarnya itu, yang satu-satunya itu, yaitu dalam keadaan kita bergerak. Artinya apa? Dalam keadaan gerak kita ataupun diam kita, artinya di dalam keadaan kita beramai-ramai di depan orang ramai ataupun di dalam keadaan kita bersendirian di rumah ya, maka semata-mata itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di waktu beramai-ramai ya karena Allah. Apapun amal ibadah yang kita lakukan di waktu beramai-ramai itu karena Allah. Begitu pula ketika kita bersendirian karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang semangat beramal ibadah Bapak Ibu ketika beramai-ramai. Ini kalau kaji-kaji ikhlas nih Bapak Ibu panjang pembahasannya. Ya. Bab yang tidak selesai-selesai dibahas dan susah mendapatkannya itu Bapak Ibu ikhlas. Sabar itu bab-bab yang paling besar di dalam Islam tuh Bapak Ibu. Mesti betul-betul latihan Bapak Ibu. Ya, tadrib. Jadi gerak dan diam kita itu hanya semata-mata karena Allah. Ada orang amal kita tuh biasa aja, sama. Ya. Tak ada orang seperti itu juga. Kalau bisa lebih meningkat, tidak ada orang Bapak Ibu. Ini pas ada orang meningkat, tidak ada orang menurun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang ramai-ramai itu semangat zikirnya sampai putus tasbihnya Bapak Ibu. Pas balik ke rumah tuh digantungnya tasbihnya itu dipaku Bapak Ibu, tengoknya bentuk nengok jamu aja dia. Tengok jamu pahit. Malas aja dia mau megang tasbih itu Bapak Ibu. Ini penyakit hati Bapak Ibu di dalam ibadah. Hati-hati tuh, ya. Pas depan orang ramai semangat zikir, enggak tanggung pejamatannya, mulutnya bergerak-gerak Allah, 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 Allah. Pas bersendirian digantungnya tasbih, tengok tasbihnya bentuk lihat jamu pahit dia Bapak Ibu. Tuh. Kalau baca Quran depan orang ramai semangat ya. Semangat minta ampun, suaranya bagus, lantang kedengarannya. Ya. Pas di rumah baca satu ayat baru bawaannya mau sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bentar-bentar mau sadaqallah aja bawaannya Bapak. Ya, cepat-cepat enggak tentu arah ya. Ya, ini tanda-tanda amal ibadah yang kita lakukan di waktu beramai-ramai itu tidak murni, tak ikhlas hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya la yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawa wala dunya. Jadi di dalam amal ibadah kita itu baik dalam keadaan beramai-ramai ataupun bersendiri jangan sampai dicampuri ya oleh sesuatu apapun, baik itu oleh hawa nafsu kita atau hasrat keinginan-keinginan keduniaan, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin dipuji dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya
Wa anis Syari'i rahimahullahu taala, dari Imam atau Asy-Syaikh Asy-Syari'i rahimahullah yang Allah merahmatinya, qala, beliau berkata, la ta'mal linnasi syai'a wa la tatruk lahum syai'a. Jangan kamu melakukan sesuatu amal ibadah itu karena orang-orang, dan jangan pula kamu meninggalkan tidak jadi melakukan amal itu dikarenakan mereka pula. Wala tu'ti lahum syai'an wala takshif lahum syai'a, dan jangan kamu memberikan sesuatu karena mereka, artinya kita bersedekah berbuat baik karena orang-orang, dan jangan pula kita menutupi sesuatu itu karena mereka. Nah, ini Bapak Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua Bapak Ibu sifat keikhlasan ini. Allah mudahkan kepada kita untuk kita amalkan, untuk kita latih di dalam diri, dalam hati kita. Wa anil Qushairi qala, dari Imam Al-Qushairi lagi berkata, aqallu sidqi istiwa'us sirri wal alaniyati. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala mengatakan, minimal sekurang-kurangnya ikhlas itu berposisi setara. Nah, itu minimal tuh Bapak Ibu. Ikhlas itu adalah istiwa'us sirr wal alaniyah, yaitu berposisi setara saat kita bersendiri diam-diam dan saat terang-terangan ketika orang ramai itu tadi. Seperti pembahasan tadi itulah kurang lebihnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kalau amal ibadah kita ketika kita beramai-ramai itu seperti apa namanya? Ya biasalah, ya kan, nanti ketika kita bersendirian pun seperti itu juga atau lebih meningkat. Nah, itu tanda keikhlasan di dalam amal ibadah kita itu. Jangan ada perbedaan ketika beramai meningkat, ketika bersendirian menurun. Nah, ini artinya amal ibadah yang kita lakukan ketika kita beramai-ramai tadi itu, ya, itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Harisil Muhasabi, dan dari Haris Al-Muhasabi rahimahullahu taala yang Allah merahmatinya, qala, beliau berkata, as-sadiqu huwallazi la yubali. As-sadiqu yaitu orang yang tulus itu, atau kita artikan orang yang ikhlas itu, yaitu orang yang tidak peduli. Nah, walaupun muncul seluruh penilaian bagi dirinya dari orang-orang ini, ya, karena untuk perbaikan hatinya, dia tidak pedulikan itu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau dikomentari orang, dia tidak peduli. Ya, dia salah dikomentari orang, dia dengar, itu maksudnya. Ya, bukan merasa benci, ya, atau tak senang dinasehati. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala yuhibbu tila'an nasi ala mataqilidz dzarri min husni amali, dan dia tidak menyukai pengamatan orang-orang terhadap amal ibadahnya, ya. Sekecil-kecil apapun itu tentang pujian terhadap amal ibadah yang dia lakukan. Dan dia pun tidak merasa tersanjung dengan pujian-pujian orang. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna karahatahu, karena ketika kita benci terhadap kritikan-kritikan orang, ya, pada perbuatan kita yang salah atau pada amal ibadah kita, ada orang yang protes, ada orang yang kritik, ya, ada orang komentar umpamanya kan. Di saat kita benci dengan itu semua, dalilun itu menunjukkan bahwasanya ala annahu yuhibbu ziyadah indahum, berarti dia beramal itu dari awal-awalnya sudah berniat untuk dipuji. Nah, jadi kalau tidak suka kita orang komentar ibadah kita, kamu tuh salah itu, ya. Tuh baca Fatihahnya tadi salah tuh umpamanya, ya. Tadi rukuk kamu tuh belum pas, saya tengok. Tak mantap itu, belum rata. Nah, kita tak suka. Nah, dikomentari seperti itu. Atau dinasehati seperti itu. Nah, itu pertanda amal ibadah kita tidak ikhlas itu. Nah, kita inginkan juga di dalam ibadah itu berarti puji-pujian. Masih menginginkan puji-pujian. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cobalah kita cek diri kita. Ya, kalau kita beribadah ditegur orang, ada yang salah, ya, dinasihati orang, kita benci enggak dengan nasihat itu? Benci enggak kita dengan nasihat itu? Kalau kita benci dengan nasihat itu, berarti keras hati kita itu. Ya, itu enggak ikhlas amal ibadah kita. Berarti dari awal dia beribadah itu ingin dipuji itu. Coba kalau dipuji orang, oh tadi aku tengok mantap gerakan sholatmu. Ya,
rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Wah, itu melayang-layang itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri-ciri ikhlas itu kalau dinasihatkan orang di dalam kebaikan kita menerima. Alhamdulillah, justru bersyukur kita itu. Kalau di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dikatakan Bapak Ibu, ya, ibarat orang yang menegur kita ketika kita salah itu, ibaratnya dia memberitahu kepada kita, itu ada lipan atau kalajengking itu di badanmu. Nah, lepaslah bajumu tuh, biar tidak kena sengat, tak kena bisa. Ya kan? Itu Pak, kesalahan yang ada di badan kita itu. Kesalahan-kesalahan yang ada di diri kita itu. Jadi kalau kita dengar ya nasihat itu, kita lepaskanlah pakaian kita singkirkan yang berbahaya itu dari badan kita. Tapi kalau tak mau dinasihati, berarti kita membiarkan kalajengking lipan itu di badan kita. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dikatakan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ceramah beginilah umpamanya kan, kita duduk bersama-sama di majelisnya. Ustadz nih tentu yang disampaikan itu nasihat-nasihat semua tuh Bapak Ibu. Tausiah itu nasihat, peringatan. Tausiah itu artinya nasihat, peringatan. Kalau Malaysia bilang enggak tausiah ada Bapak Ibu, tazkirah. Kajian kayak gini ini ya tazkirah maghrib, tazkirah isya, tazkirah peringatan. Beda-beda lah ya setiap tempat ya nama istilah panggilannya itu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di dalam pengajian seperti ini, ketika Ustadz menasehati, ya kita tersindir, duduk aja terus Bapak Ibu. Dengarkan itu. Sepedih apapun hati kita. Padahal Ustadz itu tidak kenal sama kita, tapi kita merasa tersindir. Ayo makanya Ustadz. Ustadz kok asal datang riba ke riba ya kok mak. Ayo, tersindir awak di buahnya. Tersindir terus dia. Soalnya Ustadz ini kalau datang ngomongin riba terus Bapak Ibu. Tersindir ya, berarti dia sedang makan riba tuh. Makanya dia tersindir. Jadi duduk aja terus. Duduk aja terus. Apapun kajian Ustadz tuh kalau merasa tersindir hati kita Bapak Ibu, duduk aja terus. Itu terapi itu Bapak Ibu. Terapi itu. Cepat sehat penyakit hati kita itu. Ya ini penyakit aku nih Mas, suka ngomongin tetangga, suka ngomongin aib orang. Ustadz ini yang disampaikan itu. Sakit hatinya sebenarnya dengar itu. Dosanya ini kata Ustadz tuh kan. Cara tobatnya berat, harus minta maaf, minta halal. Ayo borek mah katanya kan. Tersindir hatinya, sakit hatinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana Pak? Duduk aja terus sampai hilang rasa benci itu. Dah hilang dia Bapak Ibu, enggak terasa tersindir lagi kita. Orang menyampaikan kebaikan, orang menyampaikan nasihat. Udah plong aja hati kita mendengarnya. Itu tanda-tanda dah mulai bersih hati kita. Ya gitu Bapak Ibu. Ya, luka koreng ini kalau diobati dia pedih Bapak Ibu. Begitu pula hati yang sakit, kalau diobati dia perih. Jadi sakit-sakit itu ketika dengar nasihat orang itu tuh luka, ada masalah dalam hati itu. Dah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik. Kemudian berapa menit lagi? 1 menit lagi. Tambah lagi, tambah 1 lagi, panjang nih, ini panjang ya. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar pelajaran. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah taufik, Allah bimbing kita hati kita nih Bapak Ibu, hingga kita mudah untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan apa yang kita pelajari dari tuan-tuan guru kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.